Namun kalau misalnya terlihat hakimnya lebih galak kepada satu pihak, atau lebih ramah pada satu pihak, atau lebih memberikan kesempatan kepada satu pihak, misalnya lebih memberikan kesempatan kepada jaksa, atau memberikan kesempatan kepada pengacara, itu berarti hakimnya masuk angin. Kembang di media sosial bahwa Nikita Mirzani sebaiknya tidak banding, nanti akan memperberat hukumannya. Itu ngawur ya. Kita tahu ya bahwa ini kriminalisasi, ini bentuk kejahatan kriminalisasi terhadap anak bangsa yang sedang membongkar kejahatan. Kalau tidak banding itu artinya menyerah dengan kejahatan, dengan praktek-praktek kejahatan kriminalisasi. Jadi mesti banding, bahkan ya saya meyakini itu nanti akan berkurang hukumannya. Dan jika banding pun belum berhasil, harus naik sampai PK, teman-teman. Nggak bisa tidak banding, harus mengajukan banding. Jaksa banding masa bodoh. Kita akan melawan kejahatan kriminalisasi sampai penegakan hukum itu berjalan dengan benar. Jangan hukum dipermainkan. Akhirnya saya lega karena saya bisa mengungkap kebenaran yang selama ini pengacara saya dengan hebatnya menyuruh saya untuk berdiam, untuk menghormati proses hukum. Dan anak saya kena imbasnya di sekolah, orang tua saya masuk rumah sakit, saya juga masuk rumah sakit. Karena apa? Karena saya sangat menjaga marwah saya sebagai dokter. Aku nggak tahu ya, kalau kalian juga rasakan apa yang saya rasakan setelah nonton video yang tadi gitu ya. Ya, kenapa setiap DRG ini, beliau ini, dia wawancara, interview, ngomong atau apa lagi gitu, kayak membuat kita terlebih aku ini harus berpikir keras untuk mencerna setiap kalimat yang dia ungkapkan. Kayak susah banget menyambungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang terakhir, kayak mana benang merahnya gitu. Tapi by the way, selamat ya DRG ya, akhirnya NM sudah divonis walaupun masih di bawah kemauan dan standar yang sudah kalian tentukan. Jadi akhirnya, tapi ya minimal udah divonis lah ya, selamat ya. Tapi ya, belum sampai di situ, masih ada nih perlawanan dari Nikmir ya. Bukan Nikmir kalau nggak ada perlawanan balik ini ya, serius ya. Dan seperti yang tadi contohnya tadi, katanya sudah akhirnya dia merasa lega, udah mengungkapkan fakta-fakta dan kebenaran. Fakta-fakta dan kebenaran apa? Toh juga publik tahu, jutaan telinga dan jutaan pasang mata menonton, melihat kalau beberapa dari produk kamu itu di luar overclaim atau ada hal yang di luar standarnya BPOM. Itu kan udah jelas. Dan lagian kalimat dan apa namanya bukti rekaman yang kemarin diperdengarkan ya, dan seluruh jagat raya mendengarkan itu, kamu yang punya inisiasi cari Nikmir melalui Mail, kamu yang mau bernego-nego, kamu yang bilang gimana ya Mail ya, gimana ya, nggak enak ngomongnya, kan kamu, semua kamu ya. Belum ada rekaman yang ada di depan kaca, kamu lagi gitu. Terus tadi bilang keluarga kena impact, termasuk ya anak, termasuk orang tua, termasuk orang sakit. Terus kamu jaga marwah kamu sebagai dokter. Antara ini sama menjaga marwah sama kena impact itu kayak kesinambungannya apa gitu? Nggak ada. Kayak ngomong itu bisa nggak sih kayak di consideration, kayak dipertimbangkan gitu ya sebelum ngomong, supaya jelas kesampaian makna dari setiap kalimat yang kamu ungkapin gitu. Kalau kayak gini kan kami nggak ngerti, kayak butuh effort untuk mengerti hal itu gitu. Terus kemudian apalagi tadi ya, tentang jaga marwah. Kalau memang mau jaga marwah, jadilah owner skincare yang baik gitu, yang baik dan benar, punya produk-produk yang komposisinya bagus ya, sesuai standar BPOM gitu ya. Terus apalagi kamu punya gelar, menyandang gelar dokter ya, jadilah dokter yang benar-benar dokter pada umumnya, bisa memberikan edukasi yang baik dan benar, mengerti tentang produk kamu, mengerti kalau ini nggak boleh, kalau itu nggak boleh. Harus, kalau memang mau jaga marwah ya kayak gitu, kalau mau jaga marwah gitu ya menurut aku ya. Pokoknya jadilah berkat lah, minimal jadi berkat itu ya. Selain kamu
jadi pengusaha, businesswoman gitu ya. Jadi kamu juga harus berikan manfaat kepada orang-orang lewat hasil daripada produk kamu dan juga edukasi kamu gitu. Menurut aku kayak gitu. Dan tadi satunya lagi kan, kenapa sih tadi pengacara kamu suruh diem aja? Memang ya bagus sih untuk menghargai proses persidangan, tapi terkadang ya, Derge ya no offense gitu ya, tapi terkadang kalau kamu ngomong kayak gini nih, dan beberapa interview wawancara kamu sebelumnya ini kadang-kadang suka keceplosan, suka suka ngomong yang nggak masuk akal gitu ya, secara tidak sadar kamu buka-buka dapur kalian sendiri gitu ya, makanya ya udah diam aja gitu. Ya jadi jadilah owner skincare yang baik dan benar, juga jadilah dokter yang baik dan benar, edukatif, dan juga bisa jadi berkat buat orang. Menurut aku kayak gitu. Saya ingin memberitahu salah satu gelagat di dalam persidangan ya. Nanti di dalam penyidikan kita bahas lagi, atau di dalam penuntutan jaksa kita bahas. Ini dalam persidangan ada gelagat yang bisa kita rasakan. Dari mana, Bang? Dari hakimnya ya. Kalau hakimnya memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa atau pengacaranya dan juga kepada jaksa, itu gelagatnya bagus. Atau memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara perdata, itu gelagat bagus. Kemudian cara bertanya hakim, ya cara bertanya hakim kepada saksi atau kepada pihak yang pihak A dan B itu sama, itu gelagatnya bagus. Namun kalau misalnya terlihat hakimnya lebih galak kepada satu pihak, atau lebih ramah pada satu pihak, atau lebih memberikan kesempatan kepada satu pihak, misalnya lebih memberikan kesempatan kepada jaksa atau memberikan kesempatan kepada pengacara, itu berarti hakimnya masuk angin. Coba kita perhatikan, kalau hakimnya lebih memberikan kesempatan kepada jaksa, sementara kalau pengacara menghadirkan saksinya misalnya itu dimarah-marahi sama hakim, awas jangan kamu bohong ya, ini kamu disumpah dan segala macam, ditakut-takuti, itu hakimnya masuk angin. Atau yang satu lagi nih, hakimnya ikut mendukung jaksa, ikut menuntut lah ya kan, ikut mengorek, memaksa menekan saksi supaya memberatkan terdakwa ya, supaya mendukung tuntutan dakwaan jaksa, itu hakimnya masuk angin. Jangan harap kalian akan puas putusannya. Pasti putusannya akan sesuai dengan atau setidak-tidaknya mendukung daripada jaksa, atau dalam perkara akan mendukung pihak yang satu. Itu saja, karena pada dasarnya ya kan, menurut prosedur hukum acara, hakim harus adil dan memberi kesempatan kepada semua pihak, ya kan? Tidak boleh menekan-nekan, tidak boleh memarah-marahi orang. Hakim tidak boleh menjadi penuntut ikut menuduh, ya kan? Hakim itu harus jadi wasit, seperti wasit bola. Dia tidak ikut gocek, dia tidak ikut menggolkan, tidak ikut memberi kesempatan supaya pihak yang satu lebih banyak golnya itu. Pihak yang satu dibiarkannya melanggar pelanggaran, yang satu diperhatikan, salah sedikit diprotes. Itu kelihatan tuh di persidangan. Kalau pihak jaksa berbuat kesalahan, diam saja dia. Tapi pihak pengacara yang agak kurang sedikit langsung ditutup, langsung di stop pembicaraannya. Itu kelihatan dia banget. Ya, tidak boleh. Hakim harus adil. Hakim harus mempertimbangkan semua yang ada di dalam persidangan itu. Ya, hakim harus mempertimbangkan pembelaan daripada terdakwa. Ya, jangan hanya mengikuti apa yang dikatakan penuntut umum. Dari sana kita bisa lihat, ya, hakimnya masuk angin.
dan Anda pasti kalah, Anda pasti kecewa. Itu sudah terlihat dari awal itu. Ya, tapi kalau dari awal hakimnya itu bagus, memberikan kesempatan, ya kan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang objektif, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang untuk membuat terang perkara, bukan memojokkan, maka hakimnya itu pasti akan memutus perkara dengan adil. Begitu, oke?